Masih dari khotbah Pius Cipto, yang saya dapatkan juga adalah hikmat tentang sikap hati yang benar. Di situ Pius Cipto ngambil contoh dari Kain dan Habel. Kenapa persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Kemudian dari contoh lainnya di Lukas 12 ayat yang ke-13 dan 14 itu tentang orang kaya yang bodoh, di mana dia meminta Yesus untuk menjadi hakim atas kekayaan yang diperebutkan antara saudara-saudara itu. Itu juga umum kan, masih sama terjadi di sekarang, perebutan kekayaan di antara saudara-saudara. Jadi apa yang saya dapat adalah ternyata Tuhan itu menilai sikap hati yang benar di hadapannya itu dilihat dari keinginan hatinya apa gitu. Kalau kita ambil contoh dari Kain, berarti kan kalau kita baca di Perjanjian Lama tentang Kain dan Habel, berarti sikap hati Habel itu memang ingin memberi, bukan ingin merasa bahwa persembahan dia paling besar, paling benar. Memang Tuhan melihat hati Habel itu, persembahannya itu ingin memberi, sungguh-sungguh ingin memberi. Jadi dari sini apa yang saya dapat setelah mendengarkan khotbah Pius Cipto tentang sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, berarti Tuhan itu pertama-tama melihat hatinya. Kita melihat hati kita gitu. Keinginan kita itu apa gitu kan. Kayak misalnya kita memberi, tapi setelah mendengar khotbah, berilah maka kamu akan diberi. Tapi kita kan sudah pernah dengar firman itu. Beda antara orang yang baru saja bergereja, baru saja jadi Kristen. Kalau dia mendengar khotbah itu dan dia lakukan, Tuhan pasti akan segera melaksanakan firman-Nya. Tetapi kalau untuk orang Kristen yang sudah lama dan mendengarkan khotbah tersebut, pastinya hal itu malah tidak terjadi karena sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi penting untuk menjaga sikap hati kita benar di hadapan Tuhan karena Tuhan selalu melihat hati. Itu saja yang mau saya sampaikan.